Indera pendengaran kita sangatlah sensitif. Baik atau buruk, semua terdengar oleh telinga kita. Lihatlah betapa banyaknya konflik di dunia ini. Bukankah semua itu bagaikan kegaduhan di dunia ini yang membuat batin kita ikut tergejolak? Kondisi batin kita terpengaruh oleh hal-hal yang kita dengar. Ada kalanya timbul pikiran keliru, sehingga apa yang kita dengar hanyalah kegaduhan di dunia ini. Berhubung semua orang di dunia ini adalah makhluk awam, maka setiap suara yang dihasilkan dan setiap kata yang diucapkan dapat mengacaukan pikiran orang lain. Berhubung telinga kita mendengar kegaduhan di dunia ini, maka kita perlu melenyapkan kegelapan batin. Pikiran manusia selalu timbul dan tenggelam. Ada kalanya kita bertekad untuk mendalami ajaran Buddha. Setelah sungguh-sungguh mendengar Dharma, hati kita dipenuhi sukacita, sehingga kita berpikrar untuk menjadi bodhisattva dan menjalankan praktik bodhisattva. Kita semua memiliki pikiran seperti ini. Namun, bisakah kita mempertahankan pikiran ini dan sungguh-sungguh menjalankannya? Ini sepertinya agak sulit. Membangun tekad sangat mudah, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Menjalankan ikrar dengan tekun dan bersemangat tanpa henti, ataupun goyah di tengah jalan, ini sangatlah sulit. Kisah Samanera yang goyah tekadnya. Di sebuah kuil tua, ada seorang Samanera cilik dan gurunya. Gurunya sudah memiliki pencapaian dalam pelatihan diri, sehingga hatinya sangat tenang. Karena itu, gurunya dapat membaca pikiran. Sang guru berharap Samanera cilik ini dapat menyelami kebenaran tentang praktik bodhisattva. Samanera yang cerdas ini pun menerima ajaran dari gurunya. Suatu hari, gurunya ingin pergi ke kota dengan membawa barang bawaan gurunya. Samanera cilik ini berjalan di belakang gurunya. Dia tidak melupakan tekadnya untuk menapaki jalan bodhisattva. Dia berpikir untuk menyelamatkan orang lain dari penderitaan dan membebaskan diri sendiri dari siklus kelahiran kembali. Aku harus menapaki jalan bodhisattva. Begitu dia berpikir demikian, guru pun mengetahuinya. Gurunya menoleh dan berkata, "Berikanlah barang bawaanku. Aku akan membawanya sendiri." Dia pun segera menyerahkannya pada gurunya dengan dua tangan. Dengan penuh hormat, gurunya berkata padanya, "Engkau berjalanlah di depan." Saat berjalan di depan, dia berpikir, menapaki jalan bodhisattva memang sangat baik dan seharusnya dilakukan. Tetapi keinginan semua makhluk sangat banyak.
Menapaki jalan bodhisatwa pasti sangat sulit. Lebih baik aku melatih diri hingga mencapai tataran arahat saja. Gurunya yang berjalan di belakang lalu menyuruhnya berhenti dan berkata, "Bawalah barang bawaanku dan berjalanlah di belakangku." Dia pun membawa barang bawaan gurunya dan terus berjalan mengikuti gurunya. Saat berjalan, dia berpikir lagi, "Aku sudah bertekad untuk menjadi bodhisatwa. Mengapa tekadku goyah? Aku harus lebih bekerja keras untuk menyelamatkan semua makhluk." Gurunya kembali berhenti dan berkata padanya, "Berikanlah barang bawaanku. Aku akan membawanya sendiri. Engkau berjalanlah di depan." Dia kembali berjalan dengan tekun dan penuh semangat. Namun, orang-orang sangatlah keras dan sulit dibimbing. Dia berpikir, "Bagaimana bisa aku membimbing semua makhluk? Sebaiknya aku melatih diri sendiri saja di kehidupan sekarang." Tekadnya kembali goyah. Gurunya yang mengetahui hal ini kembali berkata, "Bawalah barang bawaanku dan berjalanlah di belakangku." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Samanera cilik ini merasa heran mengapa sikap gurunya terus berubah. Namun, dia memutuskan untuk mengikuti keinginan gurunya saja. Hingga mereka lelah, gurunya berkata, "Mari kita berhenti dan istirahat sebentar." Dia lalu bertanya, "Saat kita berjalan di pegunungan tadi, mengapa guru terkadang sepertinya sangat menghormatiku, tetapi akhirnya kembali memerintahku? Apa yang ingin guru sampaikan padaku?" Gurunya pun berkata, "Saat bertekad untuk menapaki jalan bodhisatwa, engkau menciptakan pahala yang tak terhingga. Berhubung engkau adalah bodhisatwa dan aku masih arahat, maka aku harus menghormatimu. Namun, jika tekadmu goyah, engkau tetaplah muridku yang harus melayaniku. Engkau 3 kali bertekad untuk menjadi bodhisatwa, tetapi tekadmu juga goyah 3 kali. Karena itulah, sikapku juga berubah-ubah mengikuti tekadmu. Perlu engkau ketahui bahwa tekad untuk menjadi bodhisatwa sangatlah istimewa dan menakjubkan." Setelah bertekad, kita harus mempertahankannya. Setelah bergerak maju, janganlah kita mundur lagi. Jika tidak, kita selamanya tidak akan ada kemajuan. Saat mempelajari Dharma, kondisi batin sebagian besar orang mungkin sama dengan samanera cilik tersebut. Kita mudah terpengaruh oleh kegaduhan dan di tengah masyarakat yang didengar oleh telinga kita. Ada banyak rintangan yang membuat tekad kita goyah. Karena itu, Buddha mengajari kita untuk mengembangkan kebijaksanaan dan mendengar, merenungkan, dan mempraktikkan.
Kita harus mendengar dhamma dan menyerap kebenaran di dalamnya dengan merenungkannya. Jika kita hanya mendengar tanpa menyerapnya ke dalam hati, kita akan menyimpang dari prinsip kebenaran dan kembali ke tataran makhluk awam. Jadi, meski mendengar dharma dapat mengembangkan kebijaksanaan dan membuat kita tahu tentang kebenaran, tetapi kita tidak bisa benar-benar memahaminya jika tidak bersungguh-sungguh merenungkannya. Apakah kita memiliki pikiran seperti Samanera cilik itu? Ini termasuk merenungkan. Saat mendengar kisah orang lain, kita juga hendaknya berintrospeksi diri. Ini disebut merenungkan. Saat menghadapi kondisi luar, kita harus menjaga pikiran kita dan interaksi kita dengan orang lain. Ini disebut mempraktikkan. Saudara sekalian, tidak ada kiat dalam mempelajari dharma. Kita hanya perlu lebih banyak mendengar, merenungkan, dan mempraktikannya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.